Halo teman-teman, selamat datang di Dasam FPL pembahasan game week kelima. Langsung aja ya. Di posisi kiper aku masih pakai Sales. Kenapa Sales? Karena nanti Sales ketemunya Burnley. XGA-nya Burnley itu 3 teratas. Jadi kemungkinan clean sheet-nya Nottingham lebih besar karena Burnley jarang nyerang. Lalu di posisi back aku ada Murilo. Murilo sih sama ya. Walaupun Murilo ini kemarin knock, cuma nanti dia ketemu Burnley juga. XGA terendah ke bawah, terendah ketiga ke bawah, kemungkinan CS-nya adalah. Terus selanjutnya aku punya Steve. Kenapa Steve? Karena nanti dia ketemu Nottingham yang SG-nya terbawah, jarang golin si Nottingham nih, nomor 6, jadi susah cetak gol sebenarnya. Habis itu si Nottingham kan habis main cup ya kemarin hari Rabu malam. eh jadi walaupun si Steve Burnley ini lawan kebobolan, cuman kemungkinan laga berjalan imbang tuh lumayan gede, jadi aku pakai Steve. Eh, Terus di posisi back selanjutnya ada Senesi, dan ini ketemunya Newcastle. Newcastle ini habis main di Liga Champions sebenarnya. Terus nanti walaupun Bournemouth SC-nya tertinggi kelima tuh, Senesi sering bantu transisi juga ya. Cuma nggak tahu, Newcastle tuh mainnya solid banget kemarin pas lawan Barcelona, terutama dari posisi bertahan ke menyerang ya. Buktinya mereka bisa ngegolin satu walaupun kebobolan 2 gol. Bertahannya sih nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Terus lanjut di posisi back selanjutnya aku ada Jet Spence. Jet Spence ini dari Tottenham. Kalau kalian punya duit lebih di bank, kayaknya sih cari defender selain Jet Spence aja, kayak misal Van de Ven atau mungkin si Pedro Porro, karena ini Tottenham bagus juga. Fixture kedepannya tuh dia ketemu tim-tim yang mudah kayak Wolves sama Leeds. Terus SGA Brighton besok nih, musuh yang bakal ketemu sama Tottenham tuh eh, tertinggi ke 6 sebenarnya. Nggak begitu rawan kebobolan, tapi kayaknya sih eh, lebih condong ke Tottenham permainannya, karena memang Tottenham lagi di atas awan ya. Beberapa game week ke belakang juga sering menang. Oke, terus itu tadi defender aku, karena banyak yang cedera jadi aku main 4-3-3, ngirit transfer juga, ngirit wildcard juga, karena kemarin habis pakai free hit ya, dan hasilnya lumayan teman-teman. Aku panah hijau di Indonesia yang tadinya 11 ribuan, 100 ribuan itu naik jadi 62 ribu gitu. Ya lumayan lah ya, walaupun di overall tuh masih 4 juta. Ini lanjut aja kita ke midfield. Nah, di midfield aku ada 3 midfielder sebenarnya sih. Aku gak berharap banyak poin dari midfield. Yang pertama itu ada Salah sih aku gak berharap banyak ya, karena kemarin terakhir lawan Everton tuh mereka kesusahan banget. Walaupun mendominasi sepanjang pertandingan, tapi buat cetak gol tuh Liverpool susah banget ya. Aku nonton itu sampai menit 95, si Burnley, kan kemarin si Liverpoolnya ketemu Burnley, itu handsball dan penalti takernya salah. Nah, karena besok ketemunya Everton, kemungkinan akan main terbuka itu amat sangat lebar. Everton pelatihnya David Moyes ya kan, mereka senang nyerang. Nah, ada kemungkinan juga si Liverpool nih lebih condong menyerang juga. Dan yang kemarin masalah tuh strikernya sebenarnya. eh Tiga itu nggak begitu on fire ya. Kayak lagi nggak harinya aja. Semoga nanti ada perubahan. Syukur-syukur ada Isak main ya. Soalnya Isak lebih seneng langsung shoot gitu. Kalau ketiga kan kayak tipikal giring-giring-giring gitu ya. Mungkin Salah nggak banyak berharap ke Salah. Mungkin assist aja udah cukup sih sebenarnya ya. Aku nggak jadiin kapten dulu. Terus lanjut ada Bryan Mbeumo nanti ketemu Chelsea sebenarnya. Nah, asal kalian tahu nih, Chelsea XG-nya teratas 8,5. XG teratas tuh Chelsea. Kemungkinan yang bobelnya itu banyak. Yang kedua itu ternyata MU itu XG-nya 8,46 ya, walaupun peringkat 14, tapi kalau XG-nya tinggi kemungkinan yang golnya banyak. Shoot-shootnya yang dibikin juga peluang golnya besar. XG itu bukan yang kayak eh, banyak ngegolin tuh enggak ya, tapi peluang ngegolinya. Nah gitu. Sama kalau SJ itu
peluang kebobolannya gitu. Nah si MU ini lumayan banyak juga 8,46 tertinggi kedua, jadi aku pilih Mbeumo. Lanjut ke posisi midfielder ketiga itu ada Brennan Johnson ini sebenarnya mau aku transfer tapi karena gak ada transfer free jadi ya aku simpen dulu. Dan kayaknya sih Brennan Johnson ini mainnya sering dari bangku cadangan ya. Cuman kalau kalian punya duit lebih kayaknya nanti boleh pilih Semenyo atau midfieldernya Newcastle kayak Barnes atau Murphy. Nanti aku bahas di diferensial aja. Lanjut ke striker, pakai 3 striker juga ya. Nah transfer gue tuh aku pakai ke Isidore ini ketemu Aston Villa. Aston Villa ini tim yang terseok-seok, SG-nya juga kayak terendah ketiga kalau nggak salah, di posisi 19. Jadi aku pilih Isidore. Dia nih main di Sunderland ya. Sunderland, Burnley sama Leeds tuh nggak kayak tim-tim promosi mainnya. Mereka selalu ngotot dan pelatihnya tuh selalu sikap di tengah-tengah pertandingan. Kalau misal kayak oh aku butuh bertahan ya dia masukin back, nanti ngurangin midfield atau ngurangin striker. Yang kayak gitu-gitu sih yang aku suka dari 3 tim promosi musim ini. Jadi mereka tuh mainnya pragmatis dan nggak mau bertahan, yang penting nyetak gol gitu kan. Terutama Sunderland ini kayaknya ada di posisi 6 ya. Menang 4, udah main 4 kali, menang 2 kali, 1 imbang, 1 kalah tuh kayaknya buat tim yang baru promosi kan lumayan ya. Nah, jadi aku pilih Isidore. Terus yang kedua ada Haaland ini SG Man City sih. Man City SG tertinggi ketiga walaupun nanti ketemu Arsenal ya. Arsenal nih XG keempat kalau nggak salah, di kalau kalian lihat di Understat tuh. Nanti bisa dibilang laga gede juga. Haaland mungkin akan jadi pemain yang impactful gitu. Cuma nggak tahu nanti kalau misalkan nggak Haaland ya mungkin Reinders. Cuman kayaknya kalau kapten aku jadiin Haaland kapten aja karena pemilihan kaptennya tuh nggak banyak opsinya ya. Jadi aku jadiin Haaland kapten. Terus lanjut yang terakhirnya ada Mateta nanti ketemu West Ham. Nah Mateta ini kemarin banyak yang transfer in, jadi kayaknya sayang buat dijual terus ganti siapa gitu, sayang sebenarnya karena nanti West Ham tuh kayaknya dia posisi 19, posisi yang lumayan jelek ya buat 4 pertandingan awal nih. Terus kebobolnya juga udah 11 sih West Ham. Kemungkinan kalau misalkan walaupun ini away ya, kalau misalkan Mateta main sih ada harapan buat nyetak gol atau seenggaknya assist lah, karena si Palace ini udah ada Ismail Lassar. Dia ini salah satu winger yang lumayan prolific juga, sama Eze kan udah cabut ya. Jadi itu starting line up-nya. Terus lanjut di bangku cadangan aku ada Darlow, udah nggak mungkin main sih sebenarnya Darlow ini. Terus ada Onana sama Wan-Bissaka juga lagi cedera. Kayaknya sih bakal aku transfer nanti di game week 6 atau mungkin game week 8 pakai wildcard. Yang kemungkinan ada poin tuh si Tijani aja, itu pun ketemu Arsenal ya. Jadi kayaknya nggak perlu aku bahas dulu sih di bench aku. Lanjut aja kita ke diferensial. Untuk kiper kalian bisa ambil ini diferensial yang sangat-sangat menantang adrenalin, yakni ada Roofs dari Sunderland. Si Roofs ini potensi save-nya banyak karena Sunderland kan banyak keserang ya, tapi dia juga ada 6 save pas ketemu Crystal Palace dan 3 save pas ketemu Brentford. Jadi dia tuh kalau ketemu papan tengah lumayan ada harapan buat dapat poin bonus atau dari save. Tapi itu khusus yang berani aja ya, soalnya harganya juga 4,5 kalau nggak salah. Lanjut di posisi back, kalau kalian lagi nyari diferensial tuh aku saranin Richards itu yang milih baru 2%, dan nanti ketemu West Ham GA terbawah kelima ya, dan udah kebobolan 11 tadi udah sempat aku bahas. Terus lanjut ke diferensial midfielder tuh ada banyak sebenarnya opsinya. Yang pertama tuh ada Semenyo ini poin tertinggi kedua, dia 36 poin, di bawahnya Haaland kalau nggak salah. Posisinya kan midfield ya. Nah di Newcastle ini tapi main dari kemarin pas aku lihat Newcastle lawan Barcelona, dari bertahan ke transisi itu kelihatan solid banget gitu.
jarang kepotong. Tapi kalau finishing sih wah kayaknya perlu perbaikan ya si Newcastle ini. Sementara Semenyo ini kan midfield, walaupun midfield tapi kan masih ada kemungkinan ya teman-teman, bisa aja dari bola mati terus atau bola muntah. Semenyo kan juga sering track back dari belakang ke depan, jadi ya kalian bisa ambil Semenyo. Terus di midfield lain kalian bisa pilih ada dari Chelsea antara Palmer atau mungkin Caicedo, karena Caicedo ini langganan defensive contribution. Kemarin aja dia nyetak 1 gol dan defensive contributionnya itu dapat juga poinnya. Lanjut ke Palmer. Ini Palmer sebenarnya udah balik sih, dan kemarin juga pas lagi Liga Champions tuh dia ngegolin 1 lawannya Bayern Munchen. Di FPL juga dia ada kontribusi juga gol kalau nggak salah kan, tapi harganya 10,4. Yang bikin susah masuk ke tim kita kan harganya itu ya si Palmer ya. Entah kalian mungkin nanti jual Bumo, kalau misalkan punya Bumo atau aset yang harganya 8 atau 9 tuh bisa kalian pertimbangin buat diganti sama si Palmer. Lanjut di striker aku sebenarnya agak buntu juga nih, karena Gyökeres itu terlalu mahal, mau dibilang diferensial juga susah ya. Jadi aku paling bilang best pick aja. Kalian bisa pilih Gyökeres. Yang pertama, Gyökeres itu striker murninya Arsenal, bener-bener diservis sama si, kalau misalkan ada Eze bakal sering umpan crossing, kalau misalkan ada Martinelli juga sering umpan crossing, kemungkinan golnya banyak si Gyökeres ini. Lalu yang kedua ada Joe Pedro, nanti dia ketemu MU. Chelsea ini XG-nya teratas, jadi kemungkinan golnya banyak, dan Palmer udah balik. Kalian bisa pilih tuh si Joe Pedro sebagai striker kalian. Yang terakhir nih bisa dibilang ini diferensial, karena ini yang milih baru sedikit, yakni Mecha ya dari Leeds. Dia XG-nya terbawah, XGN-nya terbawah, nanti ketemu Wolves. Si Wolves ini tim yang rawan kebobolan, tapi kemungkinan dia main tuh cuman sampai menit 60 80 gitu ya. Jadi ya bisa kalian pertimbangin juga sih Mecha kalau misal nyari striker diferensial. Oke, itu aja, terima kasih.